Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan baik ya. Bagaimana? Sudah siap untuk pembelajaran MTK wajib hari ini? Siap tidak siap? Harus siap. Mungkin untuk pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin ya, masih mengenai fungsi. Kemarin kita sudah bahas untuk cara mencari domain, kodomain, sama range-nya. Nah, bagaimana? Pembahasan kemarin jangan pada lupa lagi ya, karena masih berkesinambungan. Di sini kita akan bahas tentang operasi aljabar pada fungsi. Operasi aljabar. Sebelumnya pasti dari SD ya, mungkin dari SD sudah belajar nih operasi aljabar itu apa saja coba. Seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, itu bukan operasi ya. Kalau aljabar itu berarti yang ada X, Y, atau misalkan kata pengganti ya, yang belum diketahui nilainya. Nah, itu aljabar disebut operasi dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian pada fungsi di sini. Nah, sebelum kita bahas pada materi pertemuan kali ini, coba kita masuk dulu pada yang kemarin. Kita bahas yang kemarin dulu ya, sedikit. Nah, di sini kita akan menentukan DF, KF, dan RF dari sebuah grafik. Kemarin kan kita sudah untuk mencari RF, DF itu kita bisa lihat dari grafik, dari fungsi kita lukiskan grafiknya seperti apa. Nah, kalau misalkan ada bentuknya itu yang diketahui grafiknya, gimana cara untuk menentukan DF, KF, sama RF-nya. Nah, ini bentuknya grafiknya seperti ini. Coba nomor satu. Nah, grafiknya sedikit berbeda ya. Kalau misalkan ini bukan garis lurus yang seperti persamaan linier. Nah, kalau persamaan linier kan berarti dia bisa diperpanjang ke kanan atau ke kiri sampai tak terhingga. Di sini yang perlu diperhatikan, tanda panahnya dan tanda bulatan di sini. Tanda bulatan di sini itu memiliki arti. Nah, di sini bulatannya yaitu bulatan penuh. Kalau bulatan penuh artinya di sini 2, berarti kan titik koordinatnya di 2,1, berarti X-nya 2, Y-nya 1. Nah, titik koordinat ini yang 2-nya itu masuk pada penyelesaian dan satunya juga Y-nya masuk pada penyelesaian. Jadi kalau dia bulatannya penuh artinya dia masuk pada penyelesaian. Kalau misalkan dibuat di pertidaksamaan, itu berarti ada sama dengannya, seperti kurang dari sama dengan. Nah, ada sama dengannya, tidak hanya kurang dari saja. Karena kalau misalkan dia kurang dari saja, artinya berarti kan dia duanya ini tidak masuk. Kalau misalkan ada sama dengannya, artinya kan berarti kurang dari sama dengan dua, duanya itu masuk pada penyelesaian. Nah, untuk menentukan daerah asal dari grafik ini, sudah kita ketahui kan ya, daerah asal itu merupakan daerah yang di sumbu X. Nah, ini daerah asal sumbu X itu. Berarti daerah asalnya mana? Ini, kalau yang bisa diperpanjang itu yang ada panahnya. Nah, ini yang bulatan ini sudah tidak bisa diperpanjang. Artinya dia batasnya di sini. Dari sini berarti sampai diperpanjangnya ke kanan. Sampai tak terhingga. Berarti positif tak terhingga. Untuk nilai X-nya berarti dimulainya dari 2 sampai positif tak terhingga. Karena di sini garisnya bisa diperpanjang untuk yang ke kanan ya. Nah, untuk yang ke bawah di sini, yang ke kiri, dia sudah batasnya. Tidak bisa diperpanjang lagi. Tidak bisa diperpanjang ke bawah. Yang bisa diperpanjang hanya ke atas ini. Nah, daerah asalnya berarti dari 2 sampai positif tak terhingga. Jadi, daerah asalnya yaitu daerah asal yaitu X, di mana X lebih besar dari sama dengan 2. Nah, kenapa di sini lebih besar dari sama dengan 2? Karena di sini lebih besar. Kalau lebih besar itu kan ke kanan nih. Kalau ke kanan itu artinya kan lebih besar. Berarti kan di sini daerahnya kalau ke kanan ini 3, 4, 5 sampai positif tak terhingga. Artinya dia lebih besar dari 2. Nah, makanya di sini lebih besar. Kalau ke kanan itu berarti tandanya lebih besar. Kalau ke kiri, kalau misalkan ini garis panahnya itu ke kiri ya, berarti kalau di sini X-nya lebih kecil. Karena dia ke kanan berarti lebih besar. Dan jangan lupa pakai sama dengan. Di sini karena bulatannya itu penuh. Kalau bulatannya penuh berarti artinya dia duanya masuk. Di sini jadinya X lebih besar dari sama dengan 2. Nah, dengan X elemen bilangan real. Nah, kalau ini sudah pasti ya. Untuk domain itu pasti ada X bilangan real. Paham ya? Kalau untuk menentukan X, kita lihat di sumbu X-nya. Untuk menentukan domain ya, di sumbu X-nya. Nah, dilihat batasnya yang mana. Nah, di sini yang bulatan ini. Berarti ini batasnya. Kalau tidak ada bulatan ini, atau misalkan seperti garis lurus ya, kalau di persamaan linier, tidak ada batasan titiknya, tidak ada batasan panahnya. Berarti artinya kalau seperti itu, garis itu bisa diperpanjang panjang-panjangnya, bisa ke atas, bisa ke bawah, sampai tak terhingga. Makanya kalau di persamaan garis lurus itu, domainnya itu semua bilangan real, karena dia bisa diperpanjang sampai sepanjang-panjangnya, sampai tak terhingga.
Kalau ini di sini ada batasannya. Nah, ini bulatan ini artinya batasan dari garis ini. Nah, bulatan ini berarti titik koordinatnya masuk. Kalau bulatannya penuh, kalau bulatannya kosong, berarti ini titik koordinat ini tidak masuk. Atau kalau misalkan di pertidaksamaan, kalau dia bulatannya kosong, dia tidak ada sama dengannya. Nah, untuk yang ada panahnya, artinya dia bisa diperpanjang sampai tak terhingga. Sehingga untuk daerah asalnya yaitu dari 2 sampai positif tak terhingga. Nah, ini penulisannya seperti ini, dari 2 sampai tak terhingga, atau bisa dengan X lebih besar sama dengan positif 2. Untuk kode main, nah untuk kode mainnya sudah pasti dia semua bilangan real, karena di sini tidak ada syarat apa-apa atau tidak ada yang diketahui himpunannya. Di sini berarti untuk kode mainnya semua bilangan real. Untuk range, nah untuk range di sini yang dilihat apa? Sumbu Y, karena untuk range itu daerah hasil itu yaitu miliknya sumbu Y. Nah, kita lihat di sumbu Y. Sumbu Y itu berarti yang dilihat adalah batas sumbu Y yang mana? Ini ya 2,1. Berarti yang Y adalah si 1 ya. 1 ini miliknya Y. Nah, di sini 1 ya batasnya. Batas terkecilnya berarti Y-nya 1. Nah, ini bisa diperpanjang ke atas. Berarti kan karena panahnya ini ke atas. Kalau dia panahnya ke sini ke bawah, berarti dia dari 1 ke bawah. Kalau ini berarti range-nya dari 1 ke atas sampai positif tak terhingga. Kalau ke atas berarti kan ke positif ya. Artinya kalau ke atas lebih besar dari. Sama seperti yang X. Kalau ke kanan dia lebih besar dari. Kalau ke kiri dia lebih kecil dari. Kalau yang Y, kalau ke atas lebih besar dari. Kalau ke bawah lebih kecil dari. Dan jangan lupa ada sama dengannya. Karena di sini bulatannya penuh. Berarti untuk Y, yaitu untuk range-nya yaitu Y, di mana Y lebih besar dari sama dengan 1. Nah, ini batasnya 1 kan. Di sini Y-nya 1. Batasnya dari 1 sampai positif Y tak terhingga. Di sini untuk range-nya yaitu dari 1 sampai tak terhingga, positif tak terhingga. Berarti yang dari 1 ke bawah itu bukan range-nya. Seperti itu, paham ya? Jadi diperhatikan untuk batasannya dan juga panahnya. Terus, untuk nomor 2. Nah, di sini ini bentuk grafik dari persamaan kuadrat ya. Nah, kalau persamaan kuadrat itu ada titik puncak dan bentuknya kurva seperti ini. Nah, dilihat juga berarti kalau ini yang ada panahnya ini kan bisa diperpanjang sepanjang-panjangnya ya sampai tak terhingga. Untuk domain menentukan DF-nya, domainnya berarti kan daerah X. Nah, ini daerah X-nya. Ini kan untuk bisa diperpanjang sepanjang-panjangnya ya. Berarti daerah X-nya itu bisa sampai tak terhingga. Negatif tak terhingga ini negatif ya, daerah negatif, ini daerah X yang positif. Daerah X positif juga bisa diperpanjang sampai tak terhingga. Terus yang negatif juga bisa diperpanjang sampai tak terhingga. Artinya kalau dari negatif tak terhingga sampai positif tak terhingga itu merupakan daerah domainnya, berarti kan itu artinya semua bilangan real. Nah, untuk domainnya berarti X, di mana X semua bilangan real. Nah, mungkin emang kalau untuk persamaan kuadrat, sudah dibahas ya kemarin ya, kalau persamaan kuadrat itu untuk domainnya pasti semua bilangan real. Karena dia sudah terdefinisi, kecuali dia bentuknya pecahan atau akar. Kalau persamaan kuadrat sudah terdefinisi, berarti dia domainnya semua bilangan real. Seperti itu, untuk domainnya dilihat adalah sumbu X-nya. Nah, untuk kodomainnya berarti tetap ya sama untuk kodomain karena di sini tidak ada persyaratan apa-apa. Jadi semua bilangan real. Untuk range. Nah, untuk range-nya yang dilihat apa? Sumbu Y. Nah, sumbu Y berarti kan yang ini bisa diperpanjang nih. Berarti dia sumbu Y-nya negatif tak terhingga itu merupakan daerah si range. Tapi di sini lihat ada titik puncaknya. Artinya kalau titik puncak di sini kan sudah tidak bisa diperpanjang lagi kan? Dia sudah mentok nih di sini di titik 2,1. Nah, titik 2,1 ini mewakili mana? Untuk 2 mewakili sumbu X ya. Untuk 1 mewakili sumbu Y. Nah, di sini berarti kita lihat yang sumbu Y karena rank itu merupakan daerahnya si sumbu Y. Berarti kita lihat yang 1. Di sini berarti dia paling atas itu nilainya 1. Dan dia berarti dari 1 ke bawah. Dari 1 ke bawah berarti kan kalau ke bawah artinya tandanya apa? Kurang dari. Nah, berarti 1 X untuk nilai Y-nya itu berarti kurang dari 1. Dan dari 1 ke negatif Y-nya tak terhingga. Berarti untuk range-nya yaitu Y, di mana Y kurang dari sama dengan 1. Nah, di sini berarti untuk tandanya itu kurang dari, karena dia dari 1 ke bawah. Kalau ke bawah dia kurang dari, kecuali nanti kalau bentuk kurvanya itu mangap ke atas ya. Kalau ke atas berarti dia lebih dari. Seperti tadi ini kan ke atas berarti lebih besar dari. Kalau ini kan ke bawah, berarti kalau ke bawah ada kurang dari tandanya. Dan jangan lupa pakai sama dengan, karena di sini juga bulatannya penuh. Di sini X dengan X bilangan real. Mungkin di sini Y ya harusnya ya. Salah ketik ya di sini ya. Untuk Y berarti Y di mana Y kurang dari sama dengan 1 dan Y elemen bilangan real. Nah, di sini untuk bentuk kurva seperti ini.
Kalau ini bentuk garis lurus dengan bulatan penuh. Nah, untuk soal berikutnya. Nah, soal berikutnya di sini lihat. Ini sama seperti yang nomor 1 tadi ya. Dia garis lurus. Nah, tapi dilihat di sini bulatannya kosong, tidak penuh seperti tadi. Kalau tadi kan hitam penuh ya, semuanya dihitamkan berarti penuh. Kalau ini kosong, hanya bulatan seperti ini dan tengahnya itu tidak hitam, tidak dihitamkan. Jadi kosong. Ini tandanya kosong ya seperti ini. Nah, kalau dia bulatannya kosong, berarti dia tandanya itu tidak memakai sama dengan atau negatif 2 dan negatif 6 di sini tidak masuk pada daerah penyelesaian di garis ini. Paham ya? Bisa bedakan untuk yang bulatan penuh dan bulatan kosong. Jadi ini memiliki arti, bukan hanya tanda saja. Nah, ini juga di sini berarti panahnya ke atas. Kita lihat di sini titik koordinatnya negatif 2, negatif 6. Berarti negatif 2 di sini mewakili sumbu X. Dan negatif 6 di sini mewakili sumbu Y. Nah, domainnya bagaimana berarti? Domainnya berarti yang kita lihat adalah di sini titik ini yang pertama nih. Berarti batasnya ini nih. Yang X berarti negatif 2. Berarti dari negatif 2 ke atas. Karena di sini bisa diperpanjang atasnya ya. Berarti dari negatif 2 sampai positif tak terhingga. Berarti tulisnya gimana? Nah, berarti X di mana X lebih besar dari negatif 2 dan X elemen bilangan real. Nah, di sini berarti kan tandanya lebih besar dari karena dia arahnya ke kanan. Kalau arahnya ke kanan berarti dia lebih besar dari. Tapi dilihat di sini karena bulatannya kosong, jadi dia hanya lebih besar dari, tidak ada sama dengannya. Kalau tadi yang nomor 1 dia ada sama dengannya karena dia bulatannya penuh. Di sini nilai batas X-nya yaitu negatif 2. X lebih besar dari negatif 2 dan X elemen bilangan real. Untuk kode main masih sama ya. Semua bilangan real. Untuk range juga sama. Dilihat di sini berarti yang apa? Sumbu Y ya. Dan untuk RF-nya berarti range-nya itu kan berarti kita lihat di sumbu Y ya. Nah, sumbu Y ini berarti di mana? Mulainya dari mana? Nah, ini batasnya kan yang bulatan sini ya, bulatan kosong di sini batasnya. Berarti kita lihat di sini yang sumbu Y, berarti miliknya yang mana? Negatif 6. Nah, berarti batasnya itu dari negatif 6. Nah, arahnya itu ke atas. Berarti dari negatif 6 ke atas. Kalau ke atas artinya berarti dia lebih besar dari. Berarti RF-nya yaitu nah, X di mana X lebih besar dari negatif 6. Nah, di sini lebih besar darinya yaitu tidak ada sama dengannya karena bulatannya kosong. Nah, di sini untuk RF ini kan bisa menggunakan Y ya di sini ya Y di mana Y lebih besar dari negatif 6 atau bisa juga dengan X. X di mana X lebih besar dari negatif 6. Sama saja, hanya beda dalam penulisan ininya saja ya. Tapi maksudnya itu tetap sama, yaitu untuk range-nya yaitu harus lebih besar dari negatif 6. Untuk domain ya lebih besar dari negatif 2. Nah, di sini berarti dilihatnya untuk domain itu yang X, untuk range itu yang Y. Dan dilihat di sini bulatannya tidak penuh, berarti di sini tandanya tidak memakai sama dengan. Nah, ini harus diperhatikan ya. Terus untuk soal yang keempat. Nah, soal keempat ini grafik model seperti ini grafik apa coba? Ada yang tahu tidak? Nah, untuk grafik seperti ini yaitu grafik dari persamaan rasional atau berbentuk pecahan. Nah, seperti yang kemarin tuh, yang 2x per 5 per 3x per 5. Nah, bentuk grafiknya seperti ini kalau digambarkan dalam grafik. Dia memiliki kurvanya bertolak belakang dengan ada asimptotnya ya. Di sini asimptot itu, nah dia mendekati kurva di sini, tapi dia bukan himpunan bagian. Nah, di sini asimptot di sini tidak bukan himpunan dari grafiknya. Berarti yang ini bukan merupakan himpunan bagiannya atau bukan range atau bukan juga domain. Nah, di sini berarti kita lihat kalau yang bukan untuk mencari domain, kita lihat di sini yang asimptotnya yang X-nya. Asimptot di sini berarti yang X sama dengan 2 untuk domain ya, karena di sini untuk domain itu sumbu X. Berarti yang di sini lihat 2 di sini bukan himpunan bagian. Nah, berarti untuk domainnya yang 2 di sini adalah bukan, tidak boleh. Karena di sini untuk domainnya yaitu di sini nih, dari 2 ini bukan ya, berarti 3, 4, 5 sampai positif tak terhingga, dan dari di sini juga 1, 2, 3 sampai positif negatif ya, negatif tak terhingga di sini berarti ke arah ke kiri itu arah ke negatif, ke kanan itu ke positif. Ya, berarti dilihatnya dari sini berarti dia ke kanan terus sampai positif tak terhingga, ke kiri terus sampai positif sampai negatif tak terhingga. Tapi di sini positif 2 itu bukan daerah penyelesaiannya. Jadi dia merupakan bukan yang tidak boleh atau bukan domainnya. Jadi untuk domainnya yaitu X tidak sama dengan 2. Nah, ini yang selain 2 saja. Selain 2 berarti dia merupakan daerah penyelesaian. Tapi kalau 2 berarti dia
bukan daerah penyelesaian atau bukan domainnya. Tidak boleh, karena kalau misalkan dia 2, nanti fungsi ini menjadi fungsi yang tidak terdefinisi. Seperti itu. Kalau bentuknya pecahan seperti itu kan ya. Untuk tandanya itu dia harus tidak boleh sama dengan 0. Nah, di sini sudah dicari, ketemu X-nya itu 2. Nah, di sini batasnya itu 2, itu tidak boleh di sini. Jadi kalau untuk bentuknya seperti ini, asimptotnya dia tidak boleh 2. Kalau untuk kode main kan sudah pasti dia bilangan real ya. Untuk range berarti dilihat dari yang daerah Y. Nah, daerah Y-nya di sini untuk asimptot yang mendatar, di sini mendatar ya, di sini tegak. Kalau yang mendatar berarti kan yang sejajar dengan garis X. Nah, berarti dia menyinggungnya di garis Y. Nah, berarti Y-nya di sini berapa? 1 untuk garis asimptot yang mendatar di sini. Di sini Y-nya 1. Berarti yang Y1 ini merupakan yang tidak boleh. Di sini garis ini yang tidak boleh. Dan garis tegak ini juga yang tidak boleh untuk yang X. Berarti kalau yang X miliknya domain, kalau untuk yang Y miliknya range. Nah, berarti yang tidak boleh adalah positif 1. Nah, di sini X di mana X tidak sama dengan 1 dan X bilangan real. Seperti itu kalau bentuk grafiknya seperti ini ya. Nah, dia dilihat yang tidak bolehnya. Di sini kan berarti ini artinya bukan daerahnya karena dia tidak menyinggung di grafiknya. Di sini grafiknya itu untuk tanda panahnya sampai ke atas dan ini sampai ke kanan, tapi dia tidak menyentuh garis asimptot ini. Dan juga yang sama untuk yang Y di sini. Nah, ini merupakan grafik dari irasional ya, atau yang berbentuk pecahan. Seperti ini bentuk grafiknya. Untuk sampai 4 nomor ini ada yang masih bingung. Jadi yang perlu diperhatikan ya, tanda di sini bulatannya penuh atau tidak. Terus tanda panahnya dia semakin bisa dipanjangkannya kemana, seperti ini bisa dipanjangkannya kemana, ke atas. Di sini bisa dipanjangkannya kemana, ke kanan. Di sini ke kiri, di sini ke bawah, tapi tidak menyentuh ini garis yang asimptot. Untuk yang nomor 1 tadi juga sama, di situ ada bulatan penuh, berarti artinya kalau bulatan penuh pakai sama dengan. Kalau tidak ada, kalau bulatannya kosong seperti ini berarti tidak pakai sama dengan. Kalau dia ke atas berarti dia lebih besar dari, kalau ke bawah dia kurang dari. Seperti itu. Nah, mungkin untuk pembahasannya yang grafik ini cukup ya di sini. Nah, coba kita lihat tugasnya. Di sini untuk tugasnya. Nah, ini berikut tugasnya ya untuk hari ini. Ini ada 6 nomor. Itu tentukan domain, kodomain, sama rank dari grafik fungsi di samping. Nah, nomor 1. Di sini terlihat jelas nggak untuk gambar grafiknya? Nah, nomor 1 yaitu titiknya 0,5, X-nya 0, Y-nya 5. Nah, ini titik yang ini ya. Titik puncak dari grafik ini. Dilihat, berarti yang harus diperhatikan apa? Titik puncaknya dan panahnya dilihat untuk menentukan domain sama range-nya. Nomor 2 juga sama ya, di sini 2,2. Nomor 3. Nomor 3 di sini negatif 2,1 dan di sini bulatannya kosong ya. Yang ini bulatannya penuh, lihat. Di sini bulatannya penuh 8,6. Di sini 8,6, di sini negatif 2,1. Di sini bulatannya kosong, di sini bulatannya penuh. Ini nomor 4. Di sini untuk Y-nya sama dengan negatif 1, ini asimptot. Untuk Y-nya di sini untuk yang asimptot X-nya yaitu X sama dengan 4. Ini untuk nomor 5 yaitu negatif 3, negatif 5. Di sini bulatannya penuh. Ini arahnya ke atas untuk panahnya. Di sini juga lihat untuk X-nya kurang, X-nya sama dengan negatif 3 dan X-nya juga negatif. Di sini X-nya positif 3. Untuk Y-nya di sini 0 ya. Ini batas Y-nya 0, di sini X-nya 3 positif dan X-nya 3 negatif, negatif 3. Sudah jelas ya untuk gambarnya ya. Nah, tentukan DF, KF, dan LF-nya. Ini untuk tugas hari ini. Sudah dibahas mengenai grafik ya, kalau menentukan domain sama rank dari grafik seperti apa. Nah, sekarang baru kita mulai pada pembahasan yang sesungguhnya untuk materi hari ini. Sebenarnya ini ya untuk pembahasannya yaitu mengenai operasi aljabar dalam fungsi. Nah, maksudnya seperti apa? Jika kita tuh diketahuinya fungsi f dan fungsi g. Jadi ada dua fungsi. Nah, fungsi f dan fungsi g ini kan berarti fungsi f itu memiliki domain df nih. Untuk fungsi g juga memiliki domain dg. Nah, untuk operasinya seperti apa kalau misalkan fungsi f ditambah fungsi g. Nah, ini untuk penyelesaiannya ya. Caranya kalau misalkan fungsi f ditambah
fungsi G berarti artinya fungsi F ditambah fungsi G dengan domainnya, yaitu irisan dari domain F dan domain G. Dan juga kalau dikurang sama seperti itu, hanya tandanya yang dikurang. Untuk domainnya juga sama, tetap irisan dari domain F dan domain G. Yang perkalian juga sama, berarti tandanya nanti dikali. Untuk domainnya sama seperti penjumlahan atau pengurangan, yaitu irisannya. Nah, kalau untuk pembagian, pembagian ini sedikit berbeda. Dia untuk operasinya sama dibagi ya, tapi untuk domainnya dia selain irisan dari domain F sama domain G, dia juga punya syarat yaitu G-nya, Gx-nya tidak boleh 0 karena dia kan bentuknya pecahan nih. Berarti kalau pecahan untuk domain itu harus terdefinisi. Berarti penyebutnya ini nggak boleh 0. Nah, Gx ini berarti tidak boleh 0. Nah, berarti Gx tidak sama dengan 0. Ini syaratnya ya berbeda kalau untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian. Kalau penjumlahan, pengurangan, perkalian dia sama, hanya irisannya saja. Nah, kalau untuk pembagian dia ada syaratnya di sini penyebutnya Gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini untuk yang pangkat, pengambil pangkat sama seperti pengurangan atau penjumlahan dan perkalian, dia hanya irisannya untuk domainnya. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya kita langsung masuk pada contoh soal ya, supaya tidak bingung. Tapi perlu diingat ya, untuk menentukan domain dari operasi aljabar ini, yang perlu diingat adalah ini, dari pembagian, yaitu penyebutnya tidak boleh 0. Nah, contoh. Di sini ada untuk fx dan gx. Nah, ada dua fungsi, yaitu fungsi fx ini 2x dikurang 3, dan fungsi gx yaitu 4 dikurang x. Nah, ini kebetulan fungsinya itu sama-sama fungsi linier atau berpangkat 1. Nah, di sini bisa juga misalkan fungsi f-nya itu fungsi kuadrat dan fungsi g-nya itu bentuknya pecahan. Nah, bisa juga seperti itu ya. Nah, ini kita pahami dulu konsepnya dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Di sini kalau dijumlahkan yaitu fungsi f ditambah fungsi g. Berarti kan untuk fungsi f-nya berapa? Nah, ini fungsi f-nya kita tulis lagi 2x dikurang 3 ditambah. Nah, ditambah di sini karena dia penjumlahan, mungkin untuk tidak terlalu berpengaruh nanti di sininya. Untuk fungsinya langsung ditulis saja 4 dikurang x. Nah, karena di sini kalau penjumlahan itu kan di sini tetap ya ininya tandanya. Tapi kalau pengurangan, nah di sini jangan sampai keliru karena di sini untuk penjumlahan atau pengurangan di sini dia artinya dia menjumlahkan atau mengurangkan semua fungsinya di sini, bukan hanya 4-nya atau bukan hanya x-nya. Jadi nanti tandanya juga akan berubah kalau misalkan dia di sini pengurangan, karena artinya kan seperti ini ya, kalau dikali. Ini maksudnya kan nih, satu fungsi nih yang dijumlahkan itu satu fungsi, bukan hanya 4-nya atau bukan hanya x-nya. Nah, ini bisa dikurung seperti ini ya maksudnya ya. Nah, fungsi F dan ini fungsi G. Nah, kalau penjumlahan kan tidak akan berubah ya di sini. Positif dikali positif tetap positif. Positif dikali negatif tetap negatif. Tanda ini tidak berubah. Tapi lain lagi kalau dia pengurangan. Kalau di sini pengurangan kan negatif dikali positif. Di sini tanda untuk 4 ini berarti negatif. Nah, di sini negatif kali negatif berarti positif. Nah, berarti X di sini tandanya bukan negatif lagi tapi jadi positif. Nah, kita lihat dulu yang penjumlahan ini ya. Kalau yang penjumlahan tidak berpengaruh di sini karena tidak akan berubah. Jadi kita bisa langsung operasikan. Kalau pengoperasiannya itu sama seperti pengoperasian aljabar. Jadi kalau yang ada X dan X bisa dijumlahkan. Kalau yang sejenis ya, kalau yang sejenis bisa dijumlahkan atau bisa dikurangkan, bisa dioperasikan. Seperti ini, X pangkat 1, ini X pangkat 1. Berarti sama ya, sejenis. Berarti bisa dioperasikan. Di sini 2X, di sini negatif X. Berarti 2X dikurang X. Artinya, kalau 2X dikurang X, jadi tinggal 1X atau kita tulis X saja ya, karena 1 itu tidak perlu tulis untuk koefisien 1. Jadi 2X dikurang X, tinggal X. Nah, untuk konstanta juga bisa dioperasikan, yaitu negatif 3 ditambah 4. Nah, negatif 3 ditambah 4, artinya sama aja dengan 4 dikurang 3, jadi positif 1. Nah, kita hasil dari penjumlahan fungsi F dan fungsi G, hasilnya ini. Jadi X ditambah 1. Jadi kita menemukan fungsi baru. Dari fungsi ini 2x dikurang 3 dan gx itu 4 dikurang x, jadi hasilnya itu kalau dijumlahkan yaitu x ditambah 1. Seperti itu. Nah, kalau pengurangan. Kalau pengurangan di sini nih, berarti kan fungsi f dikurang fungsi g. Nah, kenapa harus dikurungin? Karena takut keliru kalian. Di sini nih, untuk 2x dikurang 3 dikurangi 4 dikurang x. Maksudnya di sini kan berarti semua fungsi G ya, 4 dikurang X itu merupakan fungsi G. Jadi kalau misalkan tidak dikurungin nih, kalian bisa keliru di sini.
Jadi langsung 2x dikurang 3 dikurang 4 dikurang x. Nah, kalau seperti itu salah ya, karena di sini dikurang di sini masih harus dioperasikan dulu. Di sini dikurang kali positif 4. Negatif kali positif hasilnya negatif 4. Nah, di sini negatif x ini harus dikalikan dulu dengan di sini dikurang itu berarti negatif ya, negatif dikali negatif jadi positif. Nah, ini tanda x di sini jadinya positif. Sehingga nanti kalau dioperasikan 2x ditambah x bukan dikurang x. Karena di sini kan dikurang di sini masih harus dioperasikan ke dalam kurungnya. Jadi negatif dikali negatif jadi positif. Jadi untuk nilai x yang ini dia tandanya jadi positif. Sehingga kalau dijumlahkan 2x ditambah x sehingga dapat hasilnya 3x. Paham ya? Nah, dari itu biar tidak keliru lebih baik semuanya dikurungin kalau untuk penjumlahan ataupun pengurangan. Jadi biar tidak lupa. Kalau misalkan tidak dikurungin seperti ini, nanti bisa keliru. Nanti kalian langsung jumlahkan 2x dikurang x. Itu padahal salah ya, hasilnya jadi salah. Kalau misalkan untuk pengurangan, dia masih harus dioperasikan dulu untuk tanda negatif yang x ini. Untuk konstanta juga sama, berarti negatif 3 dikurang 4. Nah, karena ini di depan, kalau di depan kan berarti sama ya, negatif 4. Jadi negatif ditambah negatif, hasilnya pasti negatif. Tinggal dijumlahkan, 3 tambah 4, 7, berarti negatif 7. Sehingga dapat untuk hasil pengurangan dari fungsi f dikurang fungsi g itu yaitu 3x dikurang 7. Nah, untuk yang c itu perkalian. Perkalian sama saja ya kalau perkalian. Nah, seperti ini. Kalau perkalian artinya kan tahu ya, kalau bentuknya perkalian kurung seperti ini, artinya yang depan dikali yang depan, terus yang depan dikali yang belakang, terus yang belakang sekarang, yang belakang kali depan, terus yang belakang kali yang belakang. Seperti itu cara perkaliannya, jangan sampai lupa ya. Nah, di sini berarti 2x dikali 4 sama dengan 8x. Nah, 8x. Terus 2x dikali negatif x sama dengan, kita tulis saja ya di sini ya. Di sini tidak ada penjelasannya. Kita tulis saja biar kalian tidak bingung. Di sini berarti pertama 2x dikali 4. Berarti jadi 8x. Terus 2x dikali negatif x. 2x dikali negatif x sama dengan 2x kuadrat. Negatif 2x kuadrat. Terus negatif 3 dikali 4. Berarti negatif 12. Terus negatif 3 dikali negatif x. Sama dengan negatif kali negatif berarti positif. Positif 3x. Positif 3x. Wah, karena ini. Jadi di sini ya, kita ganti warnanya. 3 positif 3x. Nah, di sini ya. Nah, di sini 2x kali 4. 8x. Terus 2x dikali x. Berarti negatif 2x kuadrat. Terus negatif 3 dikali 4. Negatif 12. Negatif 3 dikali negatif x. Sama dengan positif 3x. Nah, kita baru sederhanakan nih. Di sini kita pindahkan untuk 2x-nya nih. Karena x pangkat 2 nih. Kita urutkan ya. Yang paling besar pangkatnya kita urutkan di depan. Nah, di sini negatif 2x pangkat 2 paling depan. Terus yang x. Nah, di sini dia punya variabel sama nih, sama-sama x pangkat 1. Berarti bisa dioperasikan. 8x ditambah 3x berapa? 8 tambah 3 berarti 11x. Positif ya, tandanya positif 11x. Terus ini 12-nya karena tidak ada temannya berarti lanjut saja di sini tulis ulang negatif 12. Seperti itu. Jadi diurutkan untuk yang pangkat terbesar, terus selanjutnya baru konstanta. Jadi seperti itu untuk perkalian. Seperti biasa ya, dikalinya seperti ini. Harus sudah paham ya, untuk ini kan basic nih kalau untuk perkalian dalam aljabar, perkalian pemfaktoran, seperti ini. Dan ini juga kalau untuk pengoperasiannya, kalau dia sejenis bisa dioperasikan. Tapi kalau berbeda, walaupun sama-sama X nih, di sini kan X sama X ya, tapi di sini pangkat 2, di sini pangkat 1. Berarti kalau seperti itu kan beda pangkatnya. Berarti dia tidak sejenis, berarti tidak bisa dioperasikan, sehingga jadinya seperti ini. 2x, negatif 2x pangkat 2 ditambah 11x, jadi terpisah, tidak bisa digabung. Untuk yang x, kalau ini kan 8x dan 3x, sama-sama x pangkat 1, berarti bisa dioperasikan, sehingga bisa dijumlahkan jadi 11x. Seperti itu untuk perkalian. Nah, sekarang yang pembagian. Kalau pembagian di sini tetap ya bentuknya seperti ini, kecuali karena di sini dia bentuknya linier, jadi hanya sudah tidak bisa dioperasikan, sudah tidak bisa diapa-apakan lagi, jadi bentuknya hanya seperti ini.
Tapi kalau dia bentuknya nanti persamaan kuadrat atau misalkan polinom ya yang suku banyak atau pangkat 3, pangkat 4 seperti itu masih bisa disederhanakan. Masih pada ingat nggak untuk menyederhanakan dalam fungsi rasional? Kalau misalkan dikuadratkan biar dia lebih sederhana. Nah, pelajari lagi ya untuk penyederhanaan fungsi. Di sini tapi ada yang berbeda nih. Di sini 5 di sini maksudnya apa? Nah, ini menggantikan X-nya. Setelah kita dapat fungsi baru dari pembagian F dan G, kita masukkan X-nya yaitu 5. Nah, kita ganti nilai X-nya itu jadi 5. Karena di sini nih kita dapat untuk pembagian fungsi F dibagi G, itu kan dapatnya ini, fungsi barunya nih. Fungsi pembagian dari fungsi F dan fungsi G. Nah, setelah didapat fungsi baru ini, kita masukkan X-nya dengan 5. Maksudnya di sini 5 itu berarti untuk menggantikan nilai X-nya. Nah, kita masukkan di sini X-nya 5. Yang ada X-nya kita ganti 5. Nah, di sini ganti 5. 2 dikali 5 berarti kan ya X-nya diganti 5. 2 dikali 5, 10. 10 dikurang 3, 7. Nah, untuk yang bawah juga kan ada X-nya. Berarti ini diganti 5 X-nya. 4 dikurang 5. 4 dikurang 5 berarti negatif 1. Sehingga didapat 7 per negatif 1 sama dengan negatif 7. Seperti itu kalau untuk pembagian. Kalau ini karena ini bentuknya sudah tidak bisa disederhanakan, jadi cukup sampai di sini kalau hanya ditanyakan pembagiannya saja. Tapi kalau ada bentuknya di sini, ada yang harus ada nilainya nih, X-nya diganti, berarti kita harus cari sampai ketemu nilainya. Nah, ini untuk yang berbentuk pangkat. Ini berbentuk pangkat juga sama seperti ini, jadi kita tinggal rubah untuk F-nya. Berarti kan di sini hanya F-nya saja ya, G-nya berarti tidak digunakan karena di sini tidak ada keterangan G-nya. Di sini F pangkat 2 saja, berarti fungsi F dipangkat 2 kan. Berarti yang dipangkat 2 kan itu fungsinya, bukan hanya 2X-nya atau bukan hanya 3-nya saja, tapi semua yang di dalam fungsi ini. Berarti kan 2X dikurang 3 pangkat 2. Nah, ini pangkat 2 di sini artinya bukan 2X pangkat 2 dikurang 3X pangkat dikurang 3 pangkat 2 ya, tapi apa coba? 2X dikurang 3 dikali 2X dikurang 3. Nanti bentuknya seperti ini, pemfaktoran seperti ini nih. Bukan hanya 2X pangkat 2 dikurang 3 pangkat 2. Bukan seperti itu ya maksud dari di pangkat 2 kan. Sebuah fungsi kalau di pangkat 2 kan artinya dikalikan nih. 2X dikurang 3 dikali 2X dikurang 3. Seperti itu. Jadi kalau udah dikalikan bentuknya seperti apa? Seperti tadi nih, dikali silang seperti ini ya dikalinya. Berarti 2X. Kita tulis di sini ya. 2X dikurang 3 dikali 2X dikurang 3. Nah, jadi bentuknya kalau pangkat 2 itu artinya seperti ini. Jadi 2X dikurang 3 dikali 2X dikurang 3. Bukan hanya ini 2X pangkat 2 dikurang 3 pangkat 2 ya. Tapi ini bentuk dari pangkat 2 itu seperti ini. Nanti tinggal dikalikan ke sini. Hasilnya berapa? 2X pangkat 2. 2X dikali 2X berarti sama dengan 4X kuadrat. Terus 2X dikali 3 sama dengan negatif ya, itu negatif 6X. Terus juga ini berarti negatif 6X juga ya, negatif 6X. Terus yang terakhir di sini 3 dikali 3, negatif 3 dikali 3 sama dengan positif 9. Wah, kurang ya, positif 9. Jadi hasilnya kita dapat ini kan sama-sama X nih, bisa dioperasikan, sama-sama positif 1 ya, sama-sama pangkat 1. Jadi negatif 6 ditambah negatif 6 sama dengan negatif 12X. Jadi 4X, di sini 4X kuadrat dikurang 2X, 12X ditambah 9. Nah, jadi ini hasil dari sini ya. Paham ya ini dapatnya dari mana? Nah, untuk di sini ada lagi. Nah, X-nya itu diganti negatif 1. Artinya kalau kita sudah dapat fungsi barunya dari setelah dikuadratkan, kita masukkan nilai X-nya dengan negatif 1. Nah, negatif 1 di sini. Negatif 1 pangkat 2. Berarti negatif 1 dikali negatif 1 positif 1. Berarti ini hasilnya 4 dikurang 12 dikali negatif 1. Berarti negatif 12. Nah, berarti negatif sama negatif nih ketemu. Jadi positif. Jadi positif 12. Tadi di sini berapa? 4. 4 ditambah 12 berapa? 4 ditambah 12 yaitu 16. 16 ditambah 9. Berapa? 16 tambah 9 sama dengan 25. Sehingga didapat untuk F pangkat 2 dengan X-nya negatif 1 yaitu 25. Nah, seperti itu kalau untuk pengoperasian dari fungsi. Kalau dijumlahkan
tinggal dijumlahkan yang sejenis. Kalau dikurangkan juga, tapi ingat di sini tandanya jangan keliru. Jadi dikurungin saja biar nanti setelah dikurungkan kalian bisa keluarkan kurungnya ini dengan cara dikali ke dalam kurung. Kalau untuk perkalian jangan lupa perkaliannya di sini ya seperti ini. Dan untuk pembagian juga kalau masih bisa disederhanakan, sederhanakan. Kalau ini sudah tidak bisa disederhanakan, jadi cukup sampai di sini. Kalau diminta dalam X-nya diganti dengan konstanta, kita masukkan pada nilai X-nya diganti. Kalau misalkan tidak diminta, misalkan di sini hanya bentuk X saja, berarti tidak perlu diganti, hanya cukup sampai di sini. Untuk yang kuadrat juga sama. Kalau untuk dipangkatkan juga sama, seperti itu. Kalau pangkat 3 bagaimana? Ya berarti di sini perkaliannya 3 kali. Mungkin kalau untuk operasinya seperti ini ya. Nah, kalau misalkan yang ini kan belum ditanyakan domainnya. Kalau misal ditanya domainnya kayak gimana? Untuk menentukannya. Nah, kalau misalkan ditanyakan di sini tentukan fungsi berikut dan tentukan pula daerah asalnya. Domainnya nih ada dua ya, fungsi f, fungsi g. Nah, fungsi f di sini linier. Nah, fungsi g-nya itu kuadrat. Untuk domainnya, kalau misalkan dia penjumlahan. Ini sama ya seperti tadi, kita tinggal jumlahkan yang sejenisnya. Di sini yang sejenis hanya konstanta, berarti yang bisa dioperasikan hanya yang konstanta. Sedangkan yang pangkat 2 dan pangkat 1, X-nya tidak bisa disatukan, jadi tetap terpisah. Jadi X ditambah 3 ditambah X pangkat 2 dikurang 9, sehingga hasilnya itu X pangkat 2. Kita urutkan ya, yang pangkatnya paling besar di depan. X pangkat 2 ditambah X dikurang 6. Karena di sini 3 dikurang 9. 3 dikurang 9 berarti negatif 6. Nah, ini untuk hasil dari pengoperasian penjumlahan dari fungsinya. Nah, kalau ditanyakan kan daerah asalnya bagaimana tadi? Untuk daerah asalnya, berarti DF, tadi kan DF ditambah G itu, mohon maaf ya, kalau di sini agak sulit. Untuk DF, irisan sama DG. Nah, untuk domain F-nya itu apa? Domain F-nya itu kan semua bilangan real ya. Semua bilangan real. Untuk yang G juga semua bilangan real. Berarti irisannya apa? Karena sama-sama semua bilangan real, berarti untuk domain yang penjumlahan ini juga adalah semua bilangan real. X, di mana X adalah semua bilangan real. Elemen bilangan real. Nah, ini untuk yang penjumlahan. Kalau misalkan ditanyakannya pengurangan, setelah kita kurangkan, berarti kan sama seperti ini ya. Nah, tapi lihat di sini kalau pengurangan, kita harus kalikan dulu di dalam kurung biar nanti tandanya nggak keliru. Jadi bentuknya seperti apa? Ini tetap ya, kalau yang depan tetap, berarti yang belakang tinggal ini. 1 untuk negatif dikali positif X kuadrat, jadi hasilnya negatif. Negatif dikali negatif, jadi hasilnya positif. Nah, 9 ini berubah jadi positif 9. Sebelumnya kan negatif 9 ya. Kalau dikurangkan jadi positif 9. Baru kita operasikan. Di sini diurutkan untuk yang paling besar pangkatnya, baru yang pangkat 1 ditambah. Ini konstantanya sama ya, bisa dioperasikan. Jadi 3 ditambah 9 sama dengan 12. Nah, untuk domainnya, karena domainnya itu kalau tadi ya, masih pada ingat untuk rumusnya, kalau yang penjumlahan, pengurangan, perkalian itu domainnya sama. Jadi irisan dari domain F, domain G. Jadi irisan dari domain yang fungsi F dan fungsi G. Ini sama-sama domainnya yaitu sama-sama bilangan real. Berarti untuk fungsinya juga kalau dikurangi sama seperti hasil dari penjumlahan, yaitu semua bilangan real. X, di mana X adalah elemen real. Nah, ini penjelasannya sama seperti ini ya. Sama seperti ini. Untuk X yang F, yaitu DF yang fungsi F, di sini X sama dengan bilangan real, irisannya dengan yang G juga X sama dengan bilangan real. Berarti setelah didapat, jadi irisannya yaitu X bilangan real juga. Untuk pengurangan juga sama, X bilangan real. Karena sama, rumusnya yaitu irisan dari DF dan DG. Untuk perkalian juga sama. Untuk contoh berikutnya di sini kalau perkalian. Kalau dia F
fungsi F dikali fungsi G. Di sini pertama kita kalikan dulu sehingga mendapatkan fungsi baru dari hasil perkalian ini. Perkaliannya sudah pada paham kan ya untuk caranya. Ini dikali ke sini, ke sini, bisa ke sini, terus ke sini. Untuk langkahnya ya, jangan sampai keliru nih perkalian ini. Karena ini dari SMP sudah diulang-ulang terus ya. Jadi pertama X dikali X kuadrat yaitu X pangkat 3, X dikali negatif 9. Nah, negatif 9X. Jangan lupa juga tandanya jangan sampai keliru di sini. Untuk ini positif 3 dikali positif X kuadrat. Berarti 3X kuadrat. Positif 3X kuadrat. Di sini positif dikali negatif. Berarti negatif. 3 dikali 9 sama dengan 27. Nah, setelah itu, karena di sini tidak ada yang sama ya, tidak ada yang sejenis, berarti kita urutkan saja. Untuk yang pangkat terbesar sampai pangkat terkecil, kita diurutkan supaya rapi saja ya. Dan terakhir ini konstanta. Setelah itu untuk domainnya. Nah, domainnya ini kan tadi irisan dari fungsi F dan fungsi G. Untuk domainnya, tadi fungsi F itu domainnya semua bilangan real, fungsi G juga domainnya semua bilangan real. Berarti untuk perkalian, berarti kan sama-sama bilangan real ya. Berarti untuk fungsi df dikali G juga sama dengan semua bilangan real untuk domainnya. Nah, syaratnya hanya irisannya saja, tidak memiliki syarat apa-apa. Jadi semua bilangan real. Nah, kalau untuk yang pecahan, yang pembagi nih, kalau pembagi sedikit berbeda nanti. Untuk pembagian di sini nih, yang atas itu pembilangnya adalah linear, yang bawahnya itu fungsi kuadrat. Nah, kalau yang tadi contoh tadi kan sama-sama linear ya, jadi sudah tidak bisa disederhanakan. Kalau ini dia bentuknya persamaan kuadrat nih, persamaan kuadrat seperti ini masih bisa difaktorkan. Nah, ini masih bisa disederhanakan karena dia 9 di sini bisa dari faktor 3 di sini ya. 3 ini merupakan faktor dari 9. Nah, di sini 9 ini faktornya itu 3. Berarti kita bisa buat pemfaktorannya di sini. Bentuknya seperti apa? Nah, di sini kan nih, pemfaktoran dari X pangkat 2 dikurang 3, kita bisa rubah seperti ini. Kalau pemfaktorannya seperti ini mudah ya, karena 9 ini faktornya sama kan, 3. 3 kali 3 itu 9. Sehingga bisa langsung faktorkan seperti ini. Kalau 3 dikurang 3 kan 0, berarti di sini 0 B-nya. Nah, di sini X pangkat 2 dikurang 9. Kita rubah jadi faktornya X ditambah 3 dikali X dikurang 3. Nah, coba dibuktikan. X dikali X, X pangkat 2. X dikali negatif 3, negatif 3X, positif 3 dikali X, positif 3X. Berarti negatif 3 ditambah positif 3. Berarti habis kan ya. Nah, di sini 3 dikali negatif 3 sama dengan negatif 9. Jadi, ini faktor dari persamaan kuadrat ini. Nah, karena di sini ada yang sama nih, X tambah 3, di sini juga yang bawah X tambah 3. Berarti bisa dicoret. Nah, ini karena perkalian bisa dicoret nih. Sehingga tinggal di sini menyisakan 1. Jadi, kita dapat bisa disederhanakan dari fungsi ini. Sehingga dapat nih dari penyederhanaan fungsi yang baru ini. Jadi tinggal 1 per X dikurang 3. Nah, untuk domainnya. Tadi persyaratannya kalau pembagian berarti dia domain F irisan dari domain G. Terus syaratnya ada syaratnya, Gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Tidak sama dengan 0. Nah, berarti kan ini irisan ini, kalau untuk irisan ini kan berarti sama seperti tadi ya, penjumlahan, perkalian, atau pengulangan, yaitu X elemen bilangan real. Karena di sini sama-sama bilangan real, ini juga bilangan real. Berarti irisannya yaitu X bilangan real. Nah, ini kita perhatikan di sini Gx-nya. Gx itu berarti yang mana? Nah, ini. Yang bawah di sini. Untuk yang bawah itu kan berarti X pangkat 2 dikurang 9 tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini juga perlu diperhatikan di sini. Untuk X pangkat 2 ini kan kuadrat ya. Tidak langsung kalian seperti ini. X pangkat 2 terus dipindahkan. Ini jadi positif 9. Nah, ini tidak seperti itu ya. Bisa sebenarnya seperti ini. Tapi kalau misalkan kita atau ya caranya ya, atau di sini X pangkat 2 dikurang 9 ini kan faktornya ini ya. Nah, ini faktornya. Kita tuliskan lagi di sini faktornya. Difaktorkan. Jadi cari nilai X-nya itu dengan cara X ditambah 3. Terus yang kedua, X dikurang
3. Yaitu X yang pertama berarti X sama dengan negatif 3. Negatif 3. Untuk X yang kedua berarti X sama dengan positif 3. Di sini tandanya berarti tidak sama dengan ya, karena di sini syaratnya tidak sama dengan 0. Jadi yang pertama X tidak sama dengan negatif 3, dan yang kedua X tidak sama dengan positif 3. Nah, kalau kalian mau langsung cara seperti ini, tidak dengan difaktorkan, berarti ini tandanya bukan hanya 3 saja. Mentang-mentang di sini kan berarti biar jadi X, di sini jadi akar 9 ya. Akar dari 9 itu benar memang 3. Tapi akar itu hasilnya itu bukan hanya positif 3, tapi positif negatif. Jadi bisa positif, bisa negatif. Jadi plus minus di sini. Plus minus 3. Coba kalian masukkan negatif 3. Negatif 3 dikali negatif 3 kan sama ya hasilnya. Positif 9. Terus misalkan 3 positif 3 dikali positif 3 juga hasilnya 9. Nah, karena di sini dia plus minus. Atau bisa juga dengan nilai mutlak ya. Nilai mutlak itu kan berarti plus minus. Hasilnya tetap sama, yaitu positif. Jadi hasilnya itu bukan hanya 3 saja, tapi positif 3 dan positif negatif 3. Atau bisa dengan pemfaktoran seperti ini. Jadi hasilnya sudah jelas. Negatif 3 dan positif 3. Sehingga untuk domainnya yaitu domainnya sama dengan X, di mana X tidak boleh sama dengan negatif 3 dan atau negatif 3 dari sini, negatif 3 atau X tidak sama dengan positif 3. X bilangan real. Seperti itu. Mungkin tulisannya sedikit seperti ceker ayam ya. Nah, ini susah untuk saya karena tidak memiliki pennya, jadi menggunakan mouse jadi seperti ini bentuknya, tapi masih terbaca ya. Semoga bisa dipahami. Di sini untuk df-nya berarti X, di mana X tidak boleh sama dengan 3, negatif 3, atau X tidak boleh sama dengan positif 3. Nah, ini dapatnya dari sini, yaitu syaratnya Gx-nya tidak sama dengan 0. Nah, untuk ini tugas kedua ya, yaitu kerjakan LKS halaman 58 yang bagian 2, nomor 1 dan nomor 3 saja. Jadi hanya 2 nomor 1 dan nomor 3. Nah, dikumpulkannya paling lambat itu minggu depan, jadi bukan hari ini ya. Tapi kalau untuk tugas yang pertama, tugas pertama tadi paling lambat itu hari ini, sampai jam 7 malam. Seperti biasa ya, jam 7 malam ini. Paling terakhir untuk tugas yang pertama. Nah, tugas yang kedua ini paling lambat minggu depan sebelum pembelajaran dimulai. Jadi jam 6 lah ya, kira-kira jam 6 pagi. Nah, karena minggu depan ini kita akan adakan UH untuk bab fungsi ini. Sebagai latihan juga ini ya, untuk UH besok, yaitu UH besok itu berarti materi dari fungsi ini ya, untuk domain, kodomain, range, terus tadi juga operasi aljabar. Nah, mungkin untuk materi di bab 1 di semester 1 ini juga sampai di sini. Materi terakhirnya yaitu sampai operasi aljabar fungsi. Jadi untuk materi PAS nanti dari bab 1 sampai materi terakhir hari ini nih. Jadi pelajari ya dari bab 1 yaitu nilai mutlak, terus juga persamaan 3 variabel yang SPLTV ya, terus pertidaksamaan yang 2 variabel, terus juga untuk yang persamaan kuadrat dan fungsi ini. Jadi sampai sini untuk materi PAS besok. Nah, mungkin untuk PAS itu di awal Desember ya, kalau tidak berubah jadwalnya mungkin tanggal 1 Desember. Jadi dipersiapkan, dicicil untuk belajarnya supaya nanti pas untuk PAS itu jadi tidak langsung semuanya kalian pelajari dalam satu malam. Jadi dicicil satu-satu, belajar dari LKS-nya, dicoba dalam soal-soalnya. Kalau ada yang masih belum mengerti boleh ditanyakan. Jadi tidak dadakan belajarnya. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita ya, untuk saya dan juga untuk kalian. Nah, mungkin semangat untuk kalian. Semoga pembelajaran hari ini mendapat berkah juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.